Halo, perkenalkan saya Wanda. Saya menjadi pendongeng ke-9 dari program Mendongeng dari Rumah bersama komunitas Mahima. Jadi saya merupakan salah satu pengajar di Yayasan Gemah Ripah Pacung. Jadi kalau di sini tuh saya mengajar anak PAUD, kemudian juga mengajar SD dan juga SMP. Dan bercerita merupakan salah satu uh, program yang selalu ada untuk anak-anak PAUD, karena melalui bercerita itu kita memberikan suntikan imajinasi kepada anak-anak. Kemudian juga apa ya memberikan sebagai pemacu untuk mereka agar bisa berpikir kritis, mempertanyakan segala keadaan. Juga kita menggunakan cerita itu sebagai media untuk mereka meluapkan emosi terkadang. Jadi kita memiliki cukup banyak seri cerita yang ada di perpustakaan kami. Dan kalau untuk sekarang saya mau mengambil judul cerita itu yaitu Telur-telur Paskah. Nah, karena seperti yang kita tahu ya, kemarin itu sedang ada perayaan Paskah, dan kayaknya menarik juga karena saya mendapatkan giliran hari Senin dan saya mengambil tema Telur-telur Paskah. Oke, hari ini saya berperan sebagai raja dari negeri ini. Jadi tolong tolong berkata halo kepada raja. Oke, oke. Sepertinya saya langsung mulai saja ya. Ini sebetulnya kita lagi menggunakan studio baru punyanya Yayasan Gemah Ripah Pacung. Karena kita juga akan memiliki program untuk membuat video-video tentang parenting, tentang cerita juga, dan nanti akan saya lanjutkan pada saat nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut. Oke, saya mulai sekarang. Aku adalah raja di negeri ini. Hari ini adalah hari yang cukup indah, pagi yang indah. Dan di pagi yang indah ini saya, sang raja, sudah menyiapkan sarapan yang merupakan menu favorit saya. Telur gulung. Tolong jangan tanyakan saya bagaimana saya membuat telur gulung ini, karena yang membuat telur gulung ini adalah para dayang-dayang saya. Lumayan lezat. Ngomong-ngomong tentang telur, saya jadi teringat ada sesuatu yang berkaitan dengan telur. Perayaan yang cukup terkenal, dan apa ya namanya? Saya agak sedikit lupa. Oh iya, perayaan Paskah. Perayaan Paskah. Perayaan Paskah identik dengan telur. Ya. Dan ngomong-ngomong tentang telur juga, saya punya sesuatu yang dibuat oleh anak kesayangan saya, putri kecil saya, yaitu mereka membuat sebuah kamus tentang telur. Jadi ini gambar dari mereka, dan mereka membuat keterangan di baliknya. Saya akan membacakan sesuatu yang mereka tulis berdasarkan pengalaman mereka tentang apa itu telur. Oke. Putri kecil saya menuliskan seperti ini. Telur ayam datang dari perut ibunya. Itu harus ditaruh di sarangnya dan dipeluk hangat oleh ibunya supaya hangat.
Oh, dan dipeluk oleh ibunya supaya hangat. Setelah itu baru bisa menetas. Menarik. Jadi telur harus dipeluk dulu biar bisa menetas. Kemudian ada hal yang kedua yang disebutkan. Telur buaya datang dari perut ibu buaya. Ibu buaya akan membuat lubang di tanah atau di pasir dan memberi selimut dari tanah atau pasir supaya hangat. Nantinya telur-telur buaya akan menetas. Telur buaya dihangatkan oleh matahari untuk menetas. Wow. Jadi dia menuliskan tentang dua telur, telur ayam dan telur buaya. Dan kedua telur ini memiliki cara yang berbeda untuk menetas. Oh. Ya, telur buaya ditaruh atau diletakkan di pasir, dikubur di pasir, kemudian bisa menetas karena dihangatkan oleh matahari. Sedangkan telur ayam harus dipeluk. Bagaimana kita harus memeluk telur ayam agar dia menetas? Apakah seperti ini? Atau mungkin kita harus membawa selendang untuk memeluknya? Aku jadi agak sedikit bingung ya. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Kokok. Ada yang mendengar tidak? Rasanya ada suara-suara di sekitar sini. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Mungkin dari arah sini, tapi tidak ada. Tok 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 tok. Mungkin dari sini. Tok 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 tok. Siapa ya yang bersuara itu? Aku yakin telurku sudah digoreng dan dia tidak mungkin bersuara. Tok 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 tok. Ternyata ini dia si ayam yang bersuara tadi. Hei, siapakah kamu? Salam hormat, Tuanku Raja. Aku adalah Ceki. Oh, halo Ceki. Kurasa kamu pasti tersesat karena kamu berkeliaran di dekat meja makanku. Tok 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 tok. Maafkan aku, Tuan Raja. Sesungguhnya aku tidak tersesat. Aku sengaja datang ke istana bantuan kepadamu. Bantuan? Kamu meminta bantuan kepadaku? Bantuan apa? Begini, Tuan Raja. Aku sedang bersedih karena aku diusir dari peternakan oleh teman-temanku. Diusir? Kenapa kamu bisa diusir dari sana? Lihatlah telurku, Tuan Raja. Wow, kamu memiliki telur yang sangat cantik. Daun dan bunga. Wow, telur yang sangat indah sekali. Begitukah menurutmu, Tuan Raja? Ya, tentu saja telur ini adalah telur yang indah. Tapi teman-temanku tidak berkata seperti itu. Mereka malah mengusirku karena aku menelurkan telur-telur yang berwarna seperti itu. Wah, tapi kenapa mereka bisa mengusirnya karena telurmu? Ya, aku bukanlah ayam normal. Harusnya menelurkan telur-telur berwarna putih atau coklat. Wah, kamu memang bukan ayam normal sih kalau misalnya kamu menelurkan telur-telur yang berwarna seperti itu. Tapi bagaimana kamu bisa menelurkan telur-telur berwarna seperti itu? Aku jadi tidak terpikir bahwa ada ayam yang bisa menelurkan telur yang memiliki motif dan berwarna. Jadi, begini Tuanku Raja,
ketika aku duduk dan sedang mengeluarkan telur-telurku, pikiran-pikiran tentang Paskah terus saja keluar. Aku memikirkan tentang telur-telur yang berwarna dan perayaan-perayaan. Kemudian ketika telurku keluar, telurku memiliki corak seperti apa yang aku pikirkan. Dan itu tidak hanya satu telur saja, banyak telur. Setiap aku menelurkan telur-telurku dan aku memikirkan Paskah, semua telur-telurku memiliki corak yang berbeda-beda. Wah, memiliki corak yang berbeda. Bukankah telur-telur itu akan menjadi berharga karena kita bisa menggunakan telur-telur itu sebagai dekorasi Paskah? Iya, tapi Tuanku Raja, karena itu aku jadi tidak diterima di peternakan. Aku bukan ayam yang normal. Kasihan sekali kamu, ayam. Sabarlah, sabar. Aku sedih sekali, Tuan Raja. Aku sekarang tidak memiliki tempat tinggal dan aku merasa sangat sedih. Sabarlah, ayam. Bagaimana untuk menghiburmu, aku akan menceritakan sebuah cerita. Aku memiliki cerita juga tentang ibu ayam yang dia memiliki telur, tapi dia tidak tahu cara menetaskan telurnya. Bisakah? Aku akan sangat senang kalau Tuanku Raja mau menceritakan cerita itu untuk menghiburku. Terima kasih, Tuan Raja. Tenang saja. Oke, kalau begitu aku akan mengambilkan bukunya dulu. Dan kamu mungkin bisa di sini, duduk di sini saja. Di sini. Baiklah, terima kasih Tuan Raja. Ya. Oke. Aku akan membacakanmu sebuah buku. Induk ayam yang memiliki telur. Buku ini berjudul Keluarlah dari Telur Anak Kecilku. Ini adalah karya dari Sam Rudy dan Frances Coney. Oke. Seekor ayam betina berjalan-jalan di taman. Ketika berjalan-jalan, tiba-tiba dia merasakan, aduh, sepertinya ada sesuatu yang mau keluar dari pantatku. Aduh. Wah, dia mencari tempat yang nyaman untuk mengeluarkan sesuatu dari pantatnya. Dan ternyata sesuatu yang keluar itu adalah sebuah telur. Wah, lihat, aku memiliki telur sekarang. Telur pertama milikku. Wow, sebentar lagi seekor anak ayam akan menetas dari sana. Dan aku akan menjadi induk ayam yang berbahagia. Tapi, tunggu dulu. Bagaimana caraku untuk menetaskan telur itu ya? Biarkan aku berpikir dulu sejenak. Oh ya, mungkin kalau aku mengajak telur ini bicara, dia akan menetas. Hai, anak kecil, kesayanganku yang ada di dalam telur. Maukah kamu keluar sekarang? Mamamu sedang menunggu di luar dan ingin mengajakmu bermain. Mari keluar, anakku. Dia terus-menerus berbicara kepada telur selama 3 hari berturut-turut. Ayolah keluar, anakku. Kita akan berjalan-jalan di taman dan juga mencari cacing-cacing yang gemuk. Mari keluar, anakku. Selama 3 hari dia terus berbicara, tapi tidak ada yang terjadi pada telurnya.
Aku berarti harus memikirkan cara lain agar membuatku menetaskan telur. Membuat telurku menetas. Mungkin kalau aku memasakkan makanan untuk telurku, telurku bisa menetas. Wih. Dan ibu ayam bersiap memasakkan sepanci penuh spaghetti yang enak sekali untuk telurnya. Tunggu telurku, aku akan memasakkan makanan yang sangat lezat untukmu. Kamu pasti suka spaghetti yang aku buatkan. Setelah ibu ayam berhasil memasak spaghetti, setelah dia berhasil menghidangkan spaghetti, dia menghidangkannya dengan cara, lihat, dia langsung menumpahkan spaghetti di telurnya. Wah, keluarlah anak ayamku. Lihat, aku sudah memasakkan spaghetti. Mari makan spagettimu. Ibu ayam terus-menerus memasakkan spaghetti dan makanan lain untuk si telur. Tapi telurnya tidak mau menetas juga. Telurku sepertinya tidak suka makan. Aku harus memikirkan satu cara lagi agar telurku bisa menetas. Oh iya, mungkin kalau aku membuatkannya baju yang hangat dan nyaman, telurku akan menetas. Telurnya diletakkan di kursi goyang, sedangkan ibu ayam sibuk merajut baju yang hangat untuk telur. Lihat, telur dengan baju rajut. Telurku sekarang pasti hangat sekali. Bagaimana telur? Anakku yang ada di dalam telur, maukah kamu keluar sekarang? Aku sudah membuatkan baju hangat. Marilah keluar dan bermain bersamaku. Ibu ayam terus-menerus merajutkan baju untuk si telur selama 3 hari berturut-turut. Tapi tidak ada yang terjadi dengan telur itu. Telur itu tetap tidak menetas. Bagaimana ini? Aku sudah hampir kehabisan cara. Bagaimana caranya aku bisa menetaskan telurku yang berharga ini? Aku tahu. Aku punya ide. Mungkin kalau aku mengayun-ngayunkan telurku akan menetas. Jadi ibu ayam mengambil beberapa tumpuk jerami dan juga menyiapkan beberapa bunga. Dia merajut jerami dan bunga itu menjadi sebuah tempat tidur telur ayam. Setelah tempat tidurnya jadi, telur ayam diletakkan di tempat tidur itu dan dia mulai menggoyang-goyangkannya. Bangun, bangun, keluar dari telur. Bangun, bangun, keluar dari telur. Bangun, anakku, ayo bermain. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, keluar dari telur. Bangun, bangun, keluar dari telur. Bangun, anakku, mari bermain. Ayo keluar bermain. Dia terus mengayun-ayunkan telur miliknya selama 3 hari berturut-turut. Tapi tidak ada yang terjadi dengan telurnya. Ibu ayam mulai putus asa. Aduh, bagaimana ini? Kalau telurku tidak keluar, kalau anakku tidak keluar dari telur, dia tidak akan bisa tumbuh. Aduh, bagaimana ini? Tapi tunggu dulu. Biasanya tanaman itu diletakkan di tanah agar bisa tumbuh.
Jadi mungkin aku harus menanam telurku agar telurku bisa tumbuh. Wah, dan ibu ayam mulai menggali lubang untuk meletakkan telurnya. Dia menggali terus hingga lubangnya cukup dalam dan dia meletakkan telurnya di sana. Baiklah anakku, sekarang kamu sudah ada di dalam lubang. Jadi harus apa lagi ya untuk membuat tanaman tumbuh biasanya seperti untuk menumbuhkan telur? Oh iya, aku harus menyiramnya. Selama 3 hari berturut-turut, ibu ayam menyirami telurnya terus menerus. Ayo ayamku, ayo telur ayamku, ayo anakku yang ada di dalam telur, ayolah keluar, keluar. Aku sudah menyiramimu, sekarang saatnya kamu untuk tumbuh. Tumbuhlah besar, keluar dari telur, ayo anakku, ayo. Tapi setelah 3 hari menyirami telurnya, telurnya juga tidak keluar. Malangnya telurku. Aduh, bagaimana ini? Kalau telurku tidak menetas, berarti aku tidak bisa bertemu dengan anakku. Bagaimana ini? Apakah aku tidak akan bisa bertemu dengan anakku selamanya? Dadah telur, dadah anakku yang cantik. Dadah, kita tidak akan pernah bertemu. Induk ayam mengambil telurnya dari tanah dan memeluknya, membawanya pulang. Sesampainya di rumah, induk ayam meletakkan telur itu di tempat tidurnya. Dia mulai sangat lelah karena terus berhari-hari, berkali-kali melakukan sesuatu agar telurnya bisa menetas. Akhirnya, ketika dia telah meletakkan telurnya di tempat tidur, dia merasa juga sangat lelah. Dia sedih tapi juga lelah. Telurku tidak akan menetas. Sambil menangis, dia memeluk telurnya. Dan tanpa sadar, ibu ayam mulai tertidur. Dia tertidur dan telurnya berada di bawahnya. Dia tertidur sangat pulas selama 3 hari penuh. Dan di hari ketiga, ada sebuah suara yang membuat ibu ayam terbangun. Kurasa aku bermimpi mendengar suara anak ayam. Aku pasti mengigau. Cik, 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 cik. Aku harus mencari sumber suara itu. Dan ternyata ketika dia melepaskan selimut yang menutupi tubuhnya, lihat. Halo mamaku. Ibu ayam tidak bisa berkata apa-apa. Dia sangat bahagia, terlalu bahagia karena melihat telurnya menetas. Anakku, anak kesayanganku. Ibu ayam memeluk anaknya dengan hangat. Akhirnya kamu menetas dan kita bertemu. Mari kita berjalan-jalan. Selama kamu di dalam telur, aku telah berjanji membawamu jalan-jalan ke taman dan kita akan mencari ikan. Kok ikan? Aku saking groginya melihatmu keluar, aku jadi ngomong ikan. Mari kita mencari cacing-cacing yang lezat untukmu, yang gemuk agar kamu bisa tumbuh dengan sehat dan segera besar. Wah, begitulah induk ayam dan anaknya yang telah menetas dari telur hidup berbahagia dan berjalan-jalan
sepanjang waktu bersama-sama. Uhu, uhuhu. Wow, Raja, aku sungguh tersentuh dengan ceritanya. Wah, aku merasa tersentuh. Wah, ternyata ibu ayam itu akhirnya berhasil menetaskan telurnya. Ya, begitulah. Dia yang awalnya tidak tahu cara menetaskan telur, akhirnya tahu. Mungkin karena ketidaksengajaan juga ya. Karena dia ketiduran dan akhirnya telurnya menetas di pelukannya. Tapi ngomong-ngomong tentang memeluk telur, aku jadi ingat tadi anakku. Nih gambar anakku tadi berkata, menuliskan bahwa telur yang dipeluk oleh ibunya akan menetas karena dia mendapatkan kehangatan. Aku jadi berpikir, ternyata benar juga ya. Karena mendapatkan kehangatan yang sangat intens secara terus-menerus selama 3 hari, terus-menerus telurnya bisa menetas. Ya, syukurlah telur itu bisa menetas dan ibu ayam bisa bertemu dengan anaknya. Aku sangat khawatir karena memikirkan telur itu tidak akan menetas sampai akhir. Aku juga berpikir seperti itu ketika membaca cerita itu. Bagaimana? Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Berkat ceritamu, Tuan Raja, aku sudah merasa baikan sekarang. Perasaanku jadi lebih ringan. Tapi apa lagi? Apa yang bisa aku bantu lagi untuk membuatmu senang? Tapi aku masih tetap tidak memiliki rumah untuk tempat tinggal. Kamu tidak perlu memikirkan hal itu. Kamu bisa tinggal di kerajaan ini bersamaku. Wah, Tuan Raja, benarkah? Engkau sangat baik hati, Tuan Raja. Engkau mau memberikanku tempat tinggal di istanamu yang indah ini. Tentu saja, dan kamu bisa melanjutkan untuk menelurkan telur-telur indah milikmu. Karena telur-telur indah itu ya indah dipandang, seperti telur-telur Paskah yang kita bicarakan tadi. Dan anakku pasti akan suka bila ia melihat telur-telurmu. Mungkin kamu bisa memberikan telur-telur itu, beberapa telur-telurmu kepada anakku juga, kalau kamu tidak keberatan. Tentu saja, Tuan Raja, aku akan sangat senang memberikan telurku yang berwarna-warni dan bercorak itu kepada putrimu, putri dari kerajaan ini. Aku sangat senang memiliki tempat untuk menelurkan telur-telurku yang berbeda. Terima kasih karena mau menerimaku apa adanya dan menerima telur-telurku apa adanya. Kamu tidak perlu membicarakan itu. Nanti akan aku tunjukkan di mana tempatmu untuk bertelur dan beristirahat, dan juga aku akan memberikanmu cacing-cacing gemuk milik kerajaan. Kamu bisa bebas makan cacing-cacing itu sesukamu. Wow, Tuan Raja, terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, kalau begitu, mari aku tunjukkan jalan untuk kamu bisa mungkin dulu makan cacing-cacing kerajaan, kemudian istirahat. Terima kasih, Tuan Raja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mari, ikuti aku. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng yang saya ceritakan dan juga saya bacakan lewat buku cerita. Bagaimana rasanya? Bagaimana komentarnya? Jadi saya agak jauh dari kamera, jadi agak tidak bisa menjangkaunya.
Oke, terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir cerita dari saya. Masih bertahan ya. Ya syukurlah, semoga terhibur dengan ceritanya, semoga bisa memberikan sedikit inspirasi untuk menceritakan cerita sama anak-anak, dan juga mungkin ada anak-anak yang menonton juga, menonton cerita atau dongeng saya dari awal tadi. Semoga kalian menyukainya, dan semoga apa lagi ya, semoga kita bisa bertemu lagi dan kita bisa mendongeng lagi seperti ini, atau bahkan mungkin kita bisa mendongeng secara langsung bertatap muka, karena akan berbeda rasanya ketika mendongeng bertatap muka dan juga menggunakan media seperti ini. Biasanya kalau saya mendongeng, saya dan teman-teman mendongeng di yayasan, kita juga biasanya setelah mendongeng kita mengajukan pertanyaan kepada anak-anak, kira-kira pertanyaan yang terkait ceritanya ya, kira-kira apa yang kalau misalnya seperti cerita tadi, wah menurut kalian apakah semua telur harus dipeluk dulu agar bisa menetas? Bagaimana dengan telur-telur, mungkin telur burung atau telur seperti yang tadi, telur buaya, apakah dia bisa menetas dengan dipeluk? Mungkin mereka akan menjawab, tidak, buaya kan badannya besar, nanti kalau dia dipeluk oleh ibu buaya, nanti telurnya bisa pecah dong. Wah, bisa jadi seperti itu. Telur penyu juga mungkin. Telur penyu itu juga dikubur oleh ibunya. Mungkin karena itu, karena penyu tidak bisa memeluk telurnya seperti ayam, karena dia memiliki cangkang yang keras. Dan dia harus mencari alternatif lain, mencari cara lain agar menetaskan telurnya. Mungkin dengan cara dikubur dan diberi cahaya matahari sehingga hangat dan telurnya bisa menetas. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada banyak pertanyaan yang biasanya kita bisa menanyakan pertanyaan itu ke anak-anak. Kemudian anak-anak juga bisa menanyakan sesuatu kepada kita. Kayak biasanya anak-anak itu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang unik, pertanyaan-pertanyaan yang selalu berbeda karena sesuai dengan imajinasi mereka. Jadi kadang mereka mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terpikirkan bagi kita, tapi bagusnya adalah ketika mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita bisa terus mengeksplor mereka, mengeksplor apa yang mungkin telah mereka tahu, dan mungkin mencari tahu bersama bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu, apa jawaban-jawaban dari pertanyaan itu, seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Jadi dari bertanya dan menjawab dan terus mencari tahu, terus menumbuhkan keingintahuan mereka, jadi mereka mulai memiliki keinginan belajar yang tumbuh dari dalam diri mereka. Jadi tanpa disuruh pun atau tanpa diminta pun, mereka akan semangat untuk belajar dan juga semangat untuk mencari tahu berbagai hal, termasuk serangga mungkin, tentang telur dan segala macam. Oke, jadi sesi hari ini segitu dulu. Sampai jumpa di kesempatan lain. Besok Mahima juga akan mendongeng lagi dan terus menerus setiap hari di jam 4 sore ya. Terus menerus setiap hari jam 4 sore kita akan memiliki pendongeng yang berbeda dan juga cerita yang berbeda dan cara mendongeng yang berbeda. Mungkin itu bisa menjadi referensi untuk memilih atau menghaluskan atau mencari cara yang tepat untuk mendongeng untuk anak-anak. Oke, terima kasih.